Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Bambang di pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP. Hari ini kita akan mempelajari must and should. Di pelajaran hari ini kita akan membahas tentang what are must and should, apa itu must dan should, kemudian how to use must and should, bagaimana cara menggunakan must and should di kalimat bahasa Inggris, dan kemudian when to use must and should, kapan kita menggunakan must and should di kalimat percakapan bahasa Inggris. Baiklah, yang pertama kita akan membahas what are must and should. Apa itu must and should? Must and should are modal verbs which explain necessity and possibility of an action. Must dan should adalah kata kerja modal yang menjelaskan keharusan, necessity, dan kemungkinan sebuah pekerjaan atau sebuah aksi. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu modal verbs. Modal verbs adalah kata kerja yang memodifikasi kata kerja utama. Jadi kemudian how to use must and should, bagaimana kita menggunakan must and should di dalam kalimat bahasa Inggris. Yang pertama adalah affirmative sentence atau kalimat positif. Di dalam kalimat positif sama seperti pelajaran minggu lalu can and will, yaitu kita meletakkan modal verb must and should sebelum verb utama, verb 1, dan setelah subjek. Jadi subjek ditambah modal verb must and should dan ditambah verb 1. Contohnya, I must wear uniform to school. Saya harus menggunakan seragam ke sekolah. Contoh should, she should drink more water. Dia seharusnya minum lebih banyak air. Jadi di kalimat positif must dan should diletakkan setelah subjek dan sebelum kata kerja pertama. Kemudian selanjutnya adalah negative sentence. Di negative sentence kita setelah modal verb must and should kita tambahkan kata not atau tidak. Jadi subjek ditambah must and should, not ditambah verb 1. Contohnya, you must not break the law. Kamu seharusnya tidak melanggar hukum. Kemudian ke kalimat should not, we should not go to the market. Misalnya, kita seharusnya tidak pergi ke pasar. Jadi setelah subjek kita tambahkan modal verb must dan should ditambah not, dan kemudian baru verb 1. Oke. Kemudian interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Di interrogative sentence modal verb dan modal verb must and should kita letakkan ke depan subjek. Di contohnya, must we
obey the rule? Haruskah kita mengikuti aturan? Dan kalau yang should she it often? Sebaiknya, apakah sebaiknya dia makan lebih sering? Ya, jadi kalau di kalimat pertanyaan, modal verb must and should kita letakkan di depan kalimat. Baiklah, kemudian selanjutnya adalah when to use modal verb must and should. Kapan kita menggunakan di keadaan-keadaan apa saja kita menggunakan modal verb must and should. Yang pertama adalah expressing obligation atau mengungkapkan keharusan atau kewajiban. Jadi dalam mengungkapkan kewajiban atau keharusan kita menggunakan affirmative sentence must atau kalimat positif must. Jadi maksudnya kewajiban ini jika kita tidak melakukannya kita akan mendapatkan sanksi. Contohnya we must stay quiet in library. Sebenarnya kita harus tetap diam di perpustakaan. Jadi kalau kita tidak diam kita akan dimarahi atau disuruh keluar oleh petugas perpustakaan. Contoh lainnya, you must wear mask when going outside. Kamu harus menggunakan masker ketika keluar rumah. Jadi kalau kita tidak menggunakan masker bisa kita terkena virus. Jadi ada konsekuensi dari keharusan atau kewajiban tersebut. Dan kalau dilanggar akan mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua, kapan menggunakan must and should, yaitu expressing prohibition atau mengungkapkan larangan. Di dalam mengungkapkan larangan yaitu menggunakan kalimat negatif must. Jadi must not ya. Contohnya students must not use phone in classroom. Nah, contohnya adalah siswa tidak boleh atau dilarang menggunakan telepon di dalam kelas. Yang ketiga adalah expressing recommendation atau advice, mengungkapkan rekomendasi atau saran. Di dalam mengungkapkan rekomendasi atau saran ini kita menggunakan modal should dan modal should not. Oke, contohnya they should always wear
mas misalnya kan, atau when gathering. Mereka sebaiknya selalu menggunakan masker ketika berkumpul. Jadi kan misalnya mereka itu kelompok di kelas misalnya sudah saling mengenal, jadi harus atau disarankan untuk selalu menggunakan masker. Yang ketiga, yang contoh selanjutnya, we should not go to the hospital right now. Itu kita seharusnya atau sebaiknya tidak pergi ke rumah sakit saat ini. Baiklah, demikian pembahasan materi modal verb past and should. Diharapkan di akhir pembelajaran Dedi bisa mengerti dan diharapkan nanti untuk menjawab pertanyaan latihan dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.